Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ulfa Najia Hanifa, di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan satu variabel. Nah, pertidaksamaan satu variabel ini merupakan bagian dari bab 2. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai pertidaksamaan pecahan satu variabel ya. Nah, di sini kita akan langsung membahas ke bentuk umum. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan pecahan ini adalah fx per gx. Nah, di sini ada syarat bahwa gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi, gx-nya harus bernilai selain dari 0. Adapun langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan pecahannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama, 1. Mengubah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Kemudian yang kedua, menentukan nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut. Yang ketiga, melukis daerah penyelesaian dalam garis bilangan. 4. Menentukan interval penyelesaian. Nah, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam contoh soal berikut ini. Oke, baik, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, itu tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. Nah, untuk soal yang A, X dikurangi 3 per 2X kurangi 8. Itu lebih kecil sama dengan 0. Kemudian yang B, X dikurangi 5 dibagi 4 dikurangi 2X lebih besar daripada 0. Dan yang C adalah 5X ditambah 5 per 2X dikurangi 1 lebih kecil sama dengan 3. Nah, di sini kita akan membahas mengenai soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang A, X dikurangi 3 dibagi 2X dikurangi 8. Itu kurang dari sama dengan 0. Oke, baik, di sini langsung kita jawab. Nah, di sini kita harus melihat dulu untuk cara ataupun langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu adalah ini yang pertama, mengubah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Nah, di sini untuk soal yang A, ruas kanannya kan ini 0 ya. Berarti untuk yang pertama ini sudah memenuhi. Kenapa? Karena ruas kanannya sudah dalam bentuk persamaan ataupun menjadi 0. Nah, kemudian yang kedua, itu menentukan nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut. Nah, di sini kita harus menentukan nilai pembuat 0 pembilang. Nah, di sini kita harus menentukan dulu untuk pembuat 0 pembilangnya. Nah, di sini pembilang yang mana? Kira-kira yang X ditambah 3 atau 2X dikurangi 8? Nah, untuk yang pembilang itu adalah yang X ditambah 3. Maka dari itu bisa kita lihat nih yang ini, X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi di sini X ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan negatif 3. Nah, kemudian untuk yang kedua, nah di sini kita pun harus membuat penyebutnya itu nilai pembuat 0 di penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya 2X dikurangi 8. Maka dari itu 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Maka X-nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian setelah itu ini ada langkah yang ketiga, yaitu melukis daerah penyelesaian dalam garis bilangan. Nah, di sini kita harus membuat dulu garis bilangannya. Oke, setelah kita buat garis bilangan, nah kemudian kita tulis yang tadi sudah kita hitung. Nah, di sini ada X-nya itu yang pertama adalah
negatif 3 dan 4. Kemudian kita tulis di sini negatif 3 dan di sebelah kanannya adalah 4. Nah, setelah kita membuat, nah di sini kan ada yang bentuknya itu titiknya itu penuh dan yang tidak penuh. Nah, melihatnya bagaimana? Melihatnya itu adalah kita harus melihat. Nah, di sini kan tadi X-nya itu, X yang pertama itu adalah yang negatif 3. Nah, yang itu ya. Nah, di sini X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, X ditambah 3 ini kan tadi sebagai pembilang atau sebagai Fx ini ya. Nah, Fx itu kan boleh sama dengan 0. Berarti kalau boleh sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3 itu adalah bagian yang masuk atau himpunan yang masuk. Maka dari itu di sini titiknya itu penuh. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada 2x dikurangi 8 sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 4. Nah, di sini kita lihat 2x dikurangi 8. 2x dikurangi 8 itu sama dengan gx. Nah, tadi syaratnya gx itu tidak boleh sama dengan 0. Maka dari itu, di sini yang x sama dengan 4 ini, 4-nya tidak termasuk. Kenapa? Karena tadi syaratnya gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka dari itu, di sini kita tulis 4-nya itu adalah titiknya kosong. Maka dari itu 4-nya tidak masuk dalam himpunan. Oke, kemudian setelah itu kita harus menguji. Menguji itu untuk menentukan kira-kira yang di sebelah sininya itu positif atau negatif. Kemudian yang di sini yang tengah-tengah antaranya juga positif atau negatif. Yang sebelah kirinya pun sama positif atau negatif. Nah, di sini langsung saja caranya adalah yang pertama kita akan coba dulu yang sebelah kiri ya. Nah, yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini berarti kalau yang sebelah kiri itu daerah yang lebih kecil daripada negatif 3. Contohnya negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Jadi kalian boleh mengujinya dengan angka berapapun asal itu lebih kecil daripada negatif 3 ya, untuk contoh yang di sini. Nah, di sini kita coba dengan angka negatif 5. Negatif 5 adanya di sini ya. Nah, kita coba ya. Nah, negatif 5 kita coba substitusikan ke persamaan yang ini, yang tadi yang di soal. Di situ kan X ditambah 3 per 2X dikurangi 8. Berarti di sini X-nya kita ganti menjadi negatif 5. Oke, nah di sini diganti menjadi negatif 5. Kemudian ditambah 3 dibagi 2X. Nah, berarti di sini 2 dikali negatif 5 dikurangi 8. Sama dengan ini negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2 ya, negatif 2. Nah, kemudian di bawahnya 2 dikali negatif 5 itu sama dengan negatif 10. Negatif 10. Oke, baik, kita tulis negatif 2 per bawahnya negatif 2 dikali negatif 5 negatif 10. Negatif 10 dikurangi 8 berarti negatif 18. Nah, negatif 2 per negatif 18 hasilnya adalah 1 per 9. Nah, 1 per 9 ini kan lebih besar daripada 0 ya. Otomatis kalau misalnya lebih besar daripada 0, maka bernilai positif. Maka dari itu, daerah yang ada di sebelah kiri dari negatif 3 itu bernilai positif. Makanya kenapa di sini tandanya positif. Oke, selanjutnya kita akan menguji untuk yang di tengah ya. Nah, untuk yang di tengah.
Yang di tengah ini berarti antara negatif 3 dengan 4. Nah, boleh angka 1 berarti ya, boleh angka 2, boleh angka 3, kemudian boleh angka negatif 1, negatif 2, 0 pun boleh. Nah, di sini yang paling gampang, kita cobain aja. Substitusikan dengan X-nya sama dengan 0. Sama substitusinya ke soal yang tadi ya, yang di atas ini. Nah, yang di soal kita substitusikan X ditambah 3, berarti X-nya diganti dengan 0. Berarti 0 ditambah 3, kemudian 2X dikurangi 8, berarti 2 dikali 0 dikurangi 8. Nah, kemudian sama dengan di sini 0 ditambah 3, berarti jawabannya 3. Kemudian di sini 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 8 sama dengan negatif 8. Di sini akan saya tuliskan per negatif 8. Nah, ini sama juga dengan negatif 3 per 8. Kalau misalnya negatif 3 per 8, berarti tandanya apa? Itu bernilai negatif. Maka dari itu di sini kita tuliskan tanda negatif. Kemudian selanjutnya untuk yang terakhir itu kita akan menguji yang sebelah kanan dari 4. Nah, di sini ya. Oke, kita contohkan misal angka 5. Setelah 4 kan 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Maka dari itu kita coba yang angka 5. Nah, angka 5 ini, X sama dengan 5 ini kita substitusikan seperti biasa tadi ke soalnya. Oke, kemudian di sini X ditambah 3. Berarti di sini kita ganti X-nya 5 jadi 5 ditambah 3. 5 tambah 3. Kemudian 2X dikurangi 8. Berarti 2 dikali 5 dikurangi 8. Langsung kita jumlahkan 5 tambah 3 8. Oke, 8 dibagi 2 kali 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Oke, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, karena 4 ini lebih besar daripada 0, maka daerah yang sebelah kanan dari 4 itu bernilai positif. Makanya di sini kita tulis tanda positif. Nah, kemudian yang terakhir katanya kita harus di sini langkah yang keempat harus menentukan interval penyelesaiannya. Nah, interval penyelesaian ini kita dapatkan dari garis bilangan yang tadi sudah kita buat. Berarti di sini daerahnya yaitu ini ya. Nah, yang diarsir ini merupakan daerahnya. Berarti di sini negatif 3 kurang dari sama dengan. Kenapa di sini kita menuliskan kurang dari sama dengan? Karena yang tadi negatif 3-nya masuk ya. Berarti di sini kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengannya. Kemudian negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Kenapa ini kurang dari 4? Karena di sini yang 4-nya itu tidak termasuk. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas untuk satu soal saja ya. Jadi untuk soal yang lain bagian B dengan yang C silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.